bedah angka. Kali ini kita akan coba bedah buku matematika 2B karangan M. Kholik Adinawan ya, untuk kelas 8 SMP. Bukunya jilid 2B, jadi semester 2. Kita akan bahas uji kompetensi semester 2-nya. Baik, kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, pencet lambang lonceng, share, dan komen di bawah. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Diberikan sebuah gambar segitiga. Segitiga sedemikian rupa. Dia siku-siku di sini, siku-siku di titik C. Sini A dan B. Ditanyakan teorema Pitagoras yang berlaku untuk gambar di atas adalah. Kita pastikan bahwa ada salah satu sudut yang jelas harus siku-siku. Kalau ada satu sudut siku-siku, pasti ada sisi miringnya dan dua sisi siku-sikunya. Yang dinamakan sisi miring adalah AB, karena dia berhadapan dengan sudut siku-siku yang sudah tertera di soal, ada di titik C. Berarti ini kita umpamakan saja sebagai R ya. Dan ini kita umpamakan saja sebagai Y. Ini kita umpamakan sebagai X. Berarti yang berlaku hukum Pitagoras di sini adalah bahwa R kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat daripada sisi-sisi lainnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dalam artian R-nya kita ganti dengan AB. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau bisa juga AC kuadrat, kita mulai dari AC kuadrat, jadi dari sisi sininya. Berarti adalah pengurangan kuadrat dari sisi miring dengan satunya. AB kuadrat dikurangin BC kuadrat. Atau bisa juga BC kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangin AC kuadrat. Soal nomor 1 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Luas sebuah segitiga sama kaki adalah 240 cm persegi. Segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti sebelah kanan atau kirinya itu sama. Kita buat lambang seperti itu. Keliling segitiga tersebut jika tingginya 24 cm. Jadi yang ditanya kelilingnya. Diketahui tingginya adalah 24 cm. Ini T ya. Tingginya sama dengan 24 cm. Dan diketahui adalah luasnya sama dengan 240 cm persegi. Pertanyaannya, berapakah kelilingnya? Ya, keliling. Kalau keliling segitiga adalah penjumlahan seluruh sisi-sisinya. Ada 3 sisi. Karena ini sama kaki, berarti kedua ini adalah sama panjang. Kita misalkan saja ini adalah B aja ya. Ini B, berarti ini juga otomatis B karena sama kaki, berarti panjangnya sama. Ini A, alasnya. Berarti kelilingnya adalah 2B, karena B-nya ada 2, ditambah A, alasnya. Berapa itu B-nya, berapa itu A-nya, kita bisa cari dari apa yang sudah diketahui. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Luasnya kita masukin 240 sama dengan alas dikali tingginya adalah 24 dibagi 2. Ini bisa kita coret.
perkalian bisa kita coret. Berarti ini adalah 12. Berarti A-nya adalah 240 dibagi 12. A-nya kita dapatkan 24 bagi 12 adalah 20. Nah, berarti A-nya adalah 20. Berapa B-nya? Kita lihat potongan daripada segitiga ini. Kita ambil seperti ini aja ya. Ini adalah T-nya, ini adalah B-nya, ini adalah setengah A. Kenapa setengah A? Karena alasnya setengah dibagi 2 menjadi setengah A. Kenapa bisa dibagi 2? Karena dia adalah segitiga sama kaki. Kalau dibagi 2 pasti alasnya sama besar atau sama panjang. Kita masukkan saja. T-nya sudah ada, A-nya sudah ada. Berarti kita ganti ya. T-nya adalah 24. Setengah A berarti setengah dikali 20. Sama dengan 10 ya. Nah, berapa besar B-nya? Kita pakai Pitagoras. B kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke? Jadi B kuadrat sama dengan berapa itu 24 kuadrat? 576 ditambah 100. Berarti B kuadratnya sama dengan 676. Berarti B-nya akar dari 676. Berapa akar 676? Itu adalah 26. Ya, akar daripada 676 bukan 672. Akar daripada 676 adalah 26. Ada baiknya kita menghafal dari kuadrat dari 1 sampai dengan 30 deh ya. Lebih baik dihafal, lebih enak nantinya. Dari ini kita bisa tahu A-nya sudah dapat 20, B-nya sudah dapat 26. Bisa kita kerjakan kelilingnya. Kelilingnya berarti 2B, 2 dikali B-nya tadi kita dapatkan 26. Ditambah A-nya 20. 2 kali 26 adalah 52 ditambah 20. Berarti kelilingnya adalah 72 cm. Keliling kita sudah dapatkan dan nomor 2 sudah terselesaikan. Kita lanjut dengan nomor 3. Nomor 3. Luas sebuah belah ketupat. Oh, belah ketupat. Belah ketupat itu sisinya sama seperti persegi, hanya saja diagonalnya beda. Kalau belah ketupat diagonalnya tidak sama panjang, kalau persegi diagonalnya sama panjang. Luas sebuah belah ketupat 960 cm persegi. Luasnya 960 cm persegi. Kemudian panjang salah satu diagonalnya 60 cm. Panjang salah satu diagonalnya 60 cm. Kita anggap saja ini ya, dari sini ke sini 60 cm berarti ini 30 dan ini 30 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa keliling belah ketupat tersebut? Oh, keliling. Nah, keliling belah ketupat, karena sisi belah ketupat itu sama, kita misalkan ini adalah A, berarti semuanya adalah A sisinya. Berarti keliling belah ketupat adalah 4 dikali A atau 4A. Bagaimana kita mencari A? Kita cari dulu diagonal, satu diagonal yang belum diketahui. Kenapa kita mencari satu diagonal? Karena untuk mencari A, kita ambil potongan segitiga siku-siku 1 saja di sini. Berarti kita harus tahu yang ini. Nah, yang saya kasih tanda tanya itu adalah setengah daripada diagonal yang belum kita ketahui. Berarti kita harus cari diagonalnya dulu ya, yang satunya. Berarti luas belah ketupat itu rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Tinggal kita masukkan luasnya berapa? 960 sama dengan diagonal satunya, anggaplah diagonal 1 yang sudah diketahui, yaitu 30 tambah 30 yang tadi sudah diketahui dari soal. Itu 60 dikali D2 dibagi 2 ya. 60 dibagi 2 bisa kita coret, 60 bagi 2 adalah 30. Sehingga D2 nya sama dengan 960 dibagi 30. Nolnya bisa kita coret.
96 dibagi 3 jadi 32. Nah, 32 cm berarti ini bisa kita bagi 2 di sini. 32 berarti di sini 16 dan di sini adalah 16. Sehingga A-nya bisa kita cari. Bagaimana kita cari A-nya? Ambil salah satu belahan segitiga siku-siku ini. Di sini A, nih ya. Berarti di sini 16 berdasarkan dari setengah daripada 32, ini 16 dan ini 16. Ini 30. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa A kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat, ya. A kuadrat 30 kuadrat itu 900 ditambah 16 kuadrat adalah 256. Sehingga A kuadrat sama dengan berapa nih? 5, 6, 11. Berarti A-nya adalah akar daripada 11, 5, 6. Berapa akar dari 11, 5, 6? Nah, kalau kita tidak hafal dan kita tidak boleh pakai kalkulator, oke, seperti waktu kita SD ya. Dua angka dari belakang. Titik di sini. 11 adalah berapa kali berapa yang paling mendekati 11. Berarti berapa tuh? 3 ya. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Kurangin 11 kurang 9 2. Langsung turunkan 2 ini untuk akar 256. Sudah selesai. 3 dan 3 kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 3 adalah 6. Berarti 60 berapa dikali berapa yang sama atau mendekati 256. Angka di sini harus sama. Kita lihat yang mudahnya adalah angka terakhir 6. Berapa kali berapa yang belakangnya 6? Ada 2, 4 dan 6. Apakah ini 4? Apakah ini 6? Yang paling mudah itu yang mendekati adalah 4. Kenapa? Karena ini 20-an. Kalau kita taruh 6 kali 6 sudah 30 lebih, 36 ya. Nah, 4 kali 4, 4 kali 4, 16. Simpan 1, 24 tambah 1, 25. Nah, jadi beres. Jadi sini 4. Berarti A-nya sudah kita ketahui bahwa akar daripada 11, 5, 6 adalah 34. Kita bisa langsung jawab kelilingnya adalah 4A sama dengan 4 dikali 34 sama dengan 16, jadi 136 cm. Itu jawaban nomor 3, bahwa kelilingnya adalah 136 cm. Sudah terselesaikan. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Di sini saja ya, nomor 4 ya. Nomor 4. Diketahui ukuran segitiga sebagai berikut. Yang pertama 12, 15, 20. Yang kedua 10, 12, 13. Yang ketiga 15, 36, 39. Nih. Yang keempat adalah 15, 20, 25. Nah, dari ukuran sisi-sisi segitiga tersebut yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah, nah berarti kita harus mencoba satu-satu nih. Apakah dia merupakan triple Pythagoras? Yang dimasukkan triple Pythagoras adalah 3 angka atau 3 bilangan yang kalau dibuat sistem Pythagorasnya dia termasuk dalam Pythagoras. Kita coba yang nomor 1 atau yang pilihan pertama. Otomatis yang paling besar adalah 20. Dia merupakan sisi miringnya. Kalau memang dia Pythagoras ya, kita coba. Apakah betul 20 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat? Ini adalah 400. 15 kuadrat 225 ditambah 144. Dan ternyata ini 9, 6, 3, 6, 9. Berarti dia bukan membentuk segitiga siku-siku. Berarti nomor 1 adalah, yang pilihan pertama adalah tidak termasuk ya. Kemudian yang kedua kita coba yang terbesar.
apakah betul 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat? 169 sama dengan 144 ditambah 100. Wah, belakang aja sudah salah ya. 169 sama dengan 244. Berarti tidak sama. Berarti nomor 2 juga salah. Begitu. Kita coba yang ketiga. Apakah betul 39 kuadrat sama dengan 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat? Kita coba ya. 39 kuadrat itu artinya 39 kali 39 1827 tambah 8 35 7 2 9 11. Berarti ini adalah 1 2 3 4 5 15 21. Apakah betul 1521 sama dengan 36 kali 36 6 3 18 21 18 10 6 9 12 96 ditambah 225. Betul nggak ini? Bahwa 1296 tambah 225 adalah 1521. Kita cek. Tambah 11 12 5 1521 dan ternyata dia adalah benar. Berarti pilihan yang ketiga ini adalah oke. Ya. Selanjutnya, apakah betul 25 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat? 25 kuadrat adalah 625 sama dengan 400 ditambah 225. Berarti 625 sama dengan 625 dan ini adalah benar. Berarti susunan angka atau susunan bilangan tersebut dari 4 pilihan yang bisa membentuk segitiga siku-siku adalah pilihan ketiga dan pilihan keempat karena dia merupakan triple Pitagoras ya. Jadi soal nomor 4 sudah kita selesaikan dan sudah terjawab ya. Kita lanjut nomor 5. Diberikan sebuah gambar sebagai berikut. Maaf ini saya hapus dulu biar lebih enak. Diberikan gambar sebuah persegi panjang dengan diagonal dengan nama PQRS dan diagonalnya PR. Di sini dia membentuk sudut 30 derajat. Sudut PRS 30 derajat dan panjang diagonalnya 30. Panjang diagonalnya ini berarti 30. Begitu. Pertanyaannya, berapa luas persegi panjang PQRS? Berapa luas persegi panjang PQRS? Berapa luasnya? Kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Begitu. Nah, di sini sudah ada satu diagonalnya. Berarti kita bisa lihat begini. Ya, kita ambil dari segitiga PQR. Iya betul. Nah, di sini 30. Berarti kita ambil. Kalau misalkan di sini 30, karena di sini adalah siku-siku, berarti di sini adalah 60. Ya. Kalau ini 60 berarti ini 90, otomatis di sini juga adalah 30. Kenapa? Segitiga PQR total sudutnya tetap satu segitiga, total sudutnya adalah 180 derajat. 30 tambah 60 90 tambah 90 180 derajat. Nah, berarti betul ya. Oke. Nah, sekarang untuk sudut di hadapan 30 untuk sudut di hadapan 30 sisi, maksudnya sisi yang berhadapan dengan sudut 30 selalu besarnya adalah setengah daripada sisi miringnya. Berarti dia adalah setengah dikali 30. Berarti dia adalah 15 ya. 15. Oke, 15. Nah, berarti kita bisa hitung
PQ-nya. PQ-nya dengan cara Pitagoras saja ya. Berarti dia adalah 30 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah PQ kuadrat. Ya, PQ kuadrat. Berarti 900 sama dengan 225 ditambah PQ kuadrat. Berapa PQ kuadratnya? 900 dikurangin 225 adalah berapa nih? 675 sama dengan PQ kuadrat. Begitu. Berapa PQ-nya? Nah, PQ-nya berarti adalah akar daripada 675. Akar 675 itu tidak ada yang pas, tidak ada yang bulat. Berarti kita harus mengakalinya. Bagaimana? Kita ambil contoh, misalkan 675 itu bisa kita pecah berapa kali berapa 675 itu? Bisa kita dibagi 3. 675 bagi 3 berarti 225 dikali 3. Ya, ini artinya adalah akar 225 dikali akar 3. Nah, akar 225 itu bisa kita dapatkan berapa tuh? Akar 225. Akar 225 berapa? Adalah 15 ya. Jadi ini adalah 15 akar 3. Nah, jadi PQ-nya adalah 15 akar 3. Sehingga luasnya bisa kita ketahui. Panjangnya 15 akar 3 dikali lebarnya adalah 15. Nah, berarti luasnya adalah 15 kali 15 225 akar 3 cm persegi. Itu luas untuk soal nomor 5 sudah terjawab. Kita langsung masuk ke nomor 6. Nomor 6 ya. Di sini. Sebuah tangga yang panjangnya 8 meter bersandar pada sebuah tiang listrik. Begini deh. Nah, ini tiang listriknya nih. Ini tiang listriknya, ini tangganya. Nah, tangganya panjang 8 meter. Bersandar pada sebuah tiang listrik. Jarak ujung bawah tangga berarti di sini terhadap tiang listrik adalah 4 meter. Berarti ini 4 meter. Nah, pertanyaannya, tinggi tiang listrik tersebut berapa yang dapat dicapai oleh si tangganya? Berarti kalau misalkan tiang listriknya sampai sini, tetap aja yang ditanya adalah tinggi ininya, tinggi si tiang listrik yang disandar oleh tangga. Berarti kita pakai Pitagoras ya. Anggap aja ini sebagai Y. Berarti 8 kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 4 kuadrat. Begitu. Jadi 64 sama dengan Y kuadrat ditambah 16. Berarti Y kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. Berapa itu? 14 kurang 6, 8. 5 kurang 1, 48. Diminta satunya dalam oke. Jadi Y-nya adalah akar 48. Akar 48 ini adalah akar 16 dikali akar 3. Jadi akar 16 adalah 4 kali akar 3. 4 akar 3. Itu nomor 6 sudah terselesaikan. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Panjang diagonal ruang sebuah kubus yang luas alasnya 64 cm persegi. Berarti kita gambar dulu sebuah kubus ya. Sebuah kubus kurang lebih begini. Saya nggak terlalu pandai menggambar. Kurang lebih begini ya. Nah, dia bilang
soalnya minta panjang diagonal ruang sebuah kubus. Diagonal ruang yang paling mudah kita gambar mengertinya adalah ini saja. Ini ya, kita tarik. Oh, ini saja deh. Kalau kita kasih namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti yang ditanya adalah HB-nya. HB-nya. Jadi begini. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini H, ini B-nya. Ini yang ditanya diagonalnya, D-nya. Kemudian panjang diagonal ruang sebuah kubus yang luas alasnya 64 cm. Berarti luas alasnya 64 cm. Kita tahu kalau luas itu adalah alasnya bentuknya persegi, berarti S kuadrat. Dia 64 sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya adalah akar 64. Berapa akar 64? Berarti S-nya adalah 8. Ya. Berarti ini 8. Otomatis HD-nya juga 8. HD-nya 8. Berapa besar BD-nya? Nah, besar BD-nya kita lihat dari segitiga ini. A, B, D. AB 8. Otomatis AD juga 8. Berapa besar BD? Kita pakai cara yang lebih cepat saja ya. Kalau segitiga siku-siku, sisi tegaknya atau sisi siku-sikunya adalah sama, berarti sisi miringnya adalah langsung aja deh 8, tinggal tambahin akar 2. Berarti sisi miringnya adalah 8 akar 2 BD-nya. Berarti ini bisa kita masukkan. BD-nya 8 akar 2. Sudah bisa kita cari nilai HB-nya, diagonal ruangnya, yaitu HB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat sama dengan 64 ditambah 8 kali dikuadratin 64. Akar 2 dikuadratin menjadi 2. Jadi 64 kali 2 adalah 128. Tinggal kita jumlah 12, 9, 192. 192 ya. Berarti HB-nya adalah dipilgannya dia tidak minta jawaban, tapi dia minta langsung dalam bentuk akar. Berarti HB-nya adalah akar 192. Sudah terselesaikan soal nomor 7.